Mas Adi, sebelum kita lebih lanjut bahas soal peta pertarungan medan politiknya seperti apa, kita fokus dulu mungkin begini, preferensi politik dari Pak Prabowo ini apakah akan sama dengan Pak Jokowi di pilkada atau gimana? Ya kalau melihat kecenderungan per hari ini kan sifatnya Kim itu kan Jokowi plus Kim. Oke. Ada 4 partai politik yaitu Gerindra, kemudian Golkar, PAN dan Demokrat plus Jokowi. Setiap keputusan-keputusan politik di pilkada kan diungkapkan, semuanya diorkestrasi dan dikomunikasikan dengan Jokowi. Saya termasuk yang meyakini bahwa Kim plus Jokowi ini preferensi pilihan politiknya nggak mungkin ada yang berbeda. Di Jawa Tengah Kim dan Jokowi sama, di Jakarta Kim dan Jokowi sama, di Jawa Barat dan di provinsi-provinsi lain termasuk di Sumut itu Kim termasuk Prabowo Subianto dan Jokowi pastinya iman politiknya sama. Itulah yang saya kira memang ketika preferensi politik antara Jokowi dan Prabowo ini seakan beda-beda, padahal sebenarnya kalau dilihat secara utuh ini masih dalam bingkai satu kepentingan politik yang sama, yaitu kepentingan politik Indonesia maju. Cuman kan publik sekarang mempertimbangkan kalau presidennya sudah ganti, biasanya presiden yang baru itulah yang akan dijadikan sebagai kiblat pilihan politik mereka. Kim itu bukan hanya Gerindra, tapi ada Golkar, ada Demokrat, dan PAN. Jadi siapapun yang terendorse dan teridentifikasi didukung oleh Prabowo Subianto, disitulah kemudian bandul politik akan mengarah. Ini adalah habit politik kita yang memang sejak awal selalu muncul di Indonesia, karena memang figur sentral, figur kunci adalah menjadi salah satu faktor penentu di mana pemilih-pemilih di bawahnya itu tegak lurus, atau yang sering saya sebut sami'na wa ata'na. Kemana telunjuk dan statement politik Prabowo mengarah pada dalam pilkada di Indonesia, maka disitulah kemudian ada kecenderungan mayoritas pemilih di Indonesia, kecenderungannya akan memilih. Tapi overall yang ingin saya katakan bahwa soal kandidasi dalam pilkada yang bisa menentukan segala-galanya itu adalah sang kandidat gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi endorsement dari seorang presiden ini hanya bagian dari satu variabel dan bukan menjadi kunci utama untuk memenangkan pertarungan. Ini yang saya kira adalah sebatas suplemen, di mana posisi seorang presiden, kedekatannya dengan pemilih akan menjadi variabel-variabel yang bisa meningkatkan tingkat keterpilihan dan kesukaan seseorang kepada seorang kandidat. Tentu dalam konteks ini, Kim atau siapapun partai-partai yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto, maka kemungkinan akan mendapatkan faedah positif elektoral di pilkada serentak tanggal 27 November nanti. Baik, ketika Prabowo dilantik sebagai presiden, Kim ini akan mendapatkan faedah yang positif. Lalu seperti apa Bang Ege menilainya terhadap partai oposisi di luar Kim ketika Prabowo menjabat sebagai presiden? Nah, yang menarik itu kan para pemirsa, kita tahu bahwa partai-partai yang kelihatannya menjadi oposisi itu kan tiba-tiba boleh dibilang ya dari hasil pemilu presiden itu balik badan. Tinggal dua saja kan yang kita tahu seakan-akan masih berada, yang satu sedang timbang-timbang, yang satu kemungkinan besar akan menjadi oposisi. Saya mau bilang kecepatan itu yang tidak terjadi di negara lain, dan karena itu akan memperbesar Prabowo efek. Tapi kalau kita kembali ke daerah-daerah kan punya kekhususan masing-masing. Tadi saya sebut lokal habit, lokal wisdom, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang terkait dengan lokal tradition. Maksud saya menyambung tadi apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, saya mengatakan contoh misalnya Jawa Timur bulat lah sudah ya, kita tahu seperti apa petanya. Tapi Andrea Rosadi tadi mengatakan dia adalah pelaku di lapangan. Coba lihat Sumatera Barat. Itu kan otomatis kan Gerindra dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju kan harus berpikir keras di daerah yang seperti itu. Termasuk juga bagaimana DKI Jakarta. Tetapi lagi-lagi yang ingin saya katakan, kenapa efek itu menjadi besar? Karena dua hal. Satu, memang cepat sekali teman-teman yang di oposisi ini dalam konteks pilpres tiba-tiba menggabungkan diri. Dan yang kedua, memang Pak Prabowo dan timnya itu sekarang sedang bekerja sedemikian rupa. Kita lihat misalnya, sedang dibuat latihan kan untuk makan bergizi gratis itu. Betul-betul sedang dicoba di mana-mana dengan sangat serius anggarannya dan lain-lain. Saya sedang ada di Bali. Ini sedang ada turnamen sepak bola Asia Tenggara, di mana terlihat sekali juga peranan Pak Prabowo dengan timnya Garuda Yaksa. Ini juga ada Bali United yang jadi juara, dan itu artinya ada pembinaan-pembinaan yang coba dijalankan. Maksud saya, justru di Indonesia ketika ada 6 bulan masa menuju pelantikan presiden itu, tim Prabowo ini sudah bekerja gitu di banyak daerah. Nah ini kan kita tahu seperti Bali. Bali kan daerah yang seakan-akan berubah itu ya, dari PDI Perjuangan kemudian seakan-akan menuju Koalisi Indonesia Maju. Nah ini ada gerakan-gerakan yang turun ke akar rumput seperti yang sedang saya saksikan pada hari ini. Demikian. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lengkap ya, mungkin ya soal medan pertarungan seperti apa. Kita menuju ke Bang Andre dulu. Bang Andre, kalau tadi kan Mas Adi menyampaikan bahwa
pilihan politik dari Pak Jokowi ini nggak mungkin berbeda dengan Pak Prabowo, itu betul nggak sih, Bang Andre? Tadi kan saya sudah jelaskan berulang-ulang kali bahwa pilihan politik Pak Prabowo itu bersama Mas Gibran adalah melanjutkan keberhasilan dari program-program Pak Jokowi. Itu program utama Pak Prabowo ditambah maksudnya dengan pilkada, Bang Andre? Dan lain-lain. Nah, soal bukan konteks pilkada, program, pilkada maksudnya. Sekali lagi soal pilkada, ya saya ingin menegaskan. Tentu ya Pak Prabowo bersama Partai Koalisi Indonesia Maju akan duduk bersama, berdiskusi bersama untuk memastikan siapa kepala daerah yang akan dipilih, supaya apa? Supaya bisa mendukung dan mensukseskan program dan visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang melanjutkan program kepemimpinan Pak Jokowi. Oke, kan Bang Andre. jelas pernyataan saya. Ya, Bang Andre, kalau misalnya nanti Pak Jokowi menyampaikan bersama dengan Kim, kita akan usung tokoh A, B, C, D, F, G, akankah itu juga disetujui oleh Pak Prabowo? Ini Mbak, ini semua mentafsirkan begitu sederhana. Jadi semuanya tentu ya partai-partai politik kan punya aspirasi. Ya. Ini saya kasih tahu contoh pengambil keputusan pilkada. Jadi di kota kabupaten itu pengurus DPC kota kabupaten itu mengusulkan ke DPD provinsi. Provinsi menyampaikan ke DPP. Tentu setiap daerah punya dinamika masing-masing. Tapi tentu karena kita punya koalisi Indonesia Maju, kita bisa diskusi agar bisa mendukung secara bersama-sama. Jadi jangan bicara hitam putih, jangan bicara semuanya begitu gampang A, B, C, pokoknya harus begini-begini, enggak. Semuanya akan kami diskusikan secara baik-baik dengan harapan apa? Kepala daerah yang terpilih bisa mendukung dan mensukseskan program yang akan dibawa oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? Karena tadi disampaikan Bang Ege, kami ingin mensukseskan makan siang dan gratis. Ya, supaya apa? Setelah Pak Prabowo dilantik ini bisa berjalan segera. Itu satu. Yang kedua, bagaimana janji swasembada beras Pak Prabowo itu bisa berjalan? Kalau bisa 2 tahun setelah pelantikan itu bisa dilaksanakan. Banyak hal yang ingin dilaksanakan dan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Nah, salah satunya tentu kita berharap kepala daerah ini bisa mendukung keberhasilan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu, Mbak. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya Bang Andre. Dan pemirsa, pembahasan mengenai kejutan Prabowo Efek di Pilkada 2024 ini masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog Kabar Petang. Kita menuju ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, ketika tanggal 20 Oktober Pak Jokowi lengser dari jabatannya, bagaimana dengan pengaruh Pak Jokowi terhadap calon-calon mereka yang berlaga di Pilkada 2024? Karena kan kita lihat misalnya di Sumatera Utara ada Bobi Nasution gitu ya, yang dimajukan dari Golkar dan beberapa partai Kim. Kemudian di Jawa Tengah misalnya muncul nama Irjen Paul Ahmad Lutfi di situ. Nah, ini bagaimana ketika Pak Jokowi sudah lengser, pengaruhnya Pak Jokowi ini seperti apa? Silakan.